Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So happy Sunday, happy weekend buat teman-teman. Semoga weekend kalian ceria ya. Kita dapat pergerakan yang luar biasa impulse pada weekend dan jarang sekali sebenarnya untuk terjadi. But when it happens guys. Ya, Bitcoin almost mencapai level $40.000 for the first time sejak terakhir itu Mei ya 2022. Nah teman-teman sekalian, sebenarnya di video ini saya pengen sharing sih, pengen kasih message juga buat teman-teman, terutama buat yang mungkin baru masuk lagi ke kripto atau mungkin buat yang sudah bertahan lama di crypto market. Mungkin utamanya lebih kepada buat teman-teman holders ya, yang udah ngelewatin bear market season bareng sama saya di dalam YouTube channel ini. Kalau teman-teman nonton di previous video, saya sempat nunjukin sebenarnya satu buah video update yang saya lakukan tepatnya 1 tahun lalu, tanggal 22 November 2022. Ya, saya pajang mukanya si Kribo di sana ya, menunjukin ke teman-teman bahwa indikator ini menunjukkan Bitcoin sudah dekat bottom. Ya, fat terburuk untuk market crypto dan lain sebagainya. Tapi di sini kita ngebahas soal yang namanya maximum opportunity ya, ketika orang-orang sebenarnya dalam keadaan panik. Nah, beberapa waktu lalu, atau lebih tepatnya bukan beberapa waktu lalu sih, setahun lalu lah, saya tuh sebenarnya sempat bikin kayak semacam video-video ya, yang berusaha untuk menguatkan teman-teman lah di dalam market crypto ini, terutama buat kawan-kawan mungkin yang merasanya sudah galau sekali ya. Saya bahkan bikinin playlist ini untuk dilihat teman-teman secara public ya. Saya nggak unlisted, saya nggak private. Saya bikin ini public supaya teman-teman bisa lihat beberapa video-video yang menurut saya sangat-sangat penting, critical. Bahkan salah satunya adalah video saya ngobrol bareng Koryo ya di Koryo Gunawan di Tokyo. Itu seru banget ya guys. And yeah, the most important thing yang sebenarnya saya highlight itu adalah 3 video di atas ini ya. My message for crypto holders, kemudian video untuk crypto holders, waspada worst case scenario, dan terakhir itu adalah signal bottom untuk Bitcoin ya, rangkaian FAT di market crypto. Tapi ini semua sebenarnya adalah opportunity ya. Ini mungkin saya coba untuk tunjukin sedikit cuplikan ya di salah satu video update yang mungkin saya lakukan sekitar beberapa waktu, atau bukan beberapa waktu sih, ini 17 Januari 2023 guys. Jadi saya sebenarnya nunjukin ke teman-teman atau mencoba untuk memberikan pandangan kepada teman-teman plan invest dan trading di cryptocurrency. Pada saat saya bikin video ini tuh harganya masih 20 ribuan. Mungkin kita boleh dengar cuplikannya sama-sama sedikit ya teman-teman. Konteks investor atau investasi, kita pilih cryptocurrency ini sebagai salah satu aset yang kita akan investasikan, dan dalam tanda kutip investasi di sini itu artinya lebih pemahamannya untuk jangka panjang. Jadi ketika teman-teman lihat harga murah kayak kemarin 15.000, ada yang tanya saya waktu 15.000 saya share atau enggak, saya pasti beli. Nggak mungkin enggak, itu harga yang menurut saya relatif murah. Saya bukan tipikal orang yang ngotot nunggu harga harus super murah banget, karena kita nggak pernah tahu harga murah itu pastinya ada di berapa. Bahkan dari video yang terakhir kita udah sempat bahas sama teman-teman juga, menunjukkan signal bottom, kemudian BTC yearly candle, kata orang-orang seram, saya bilang di sini malah jadi peluang. Dan ya itu lebih kurangnya teman-teman ya. Ini masih relate lah sebenarnya dengan video-video yang saya highlight ya, kayak ada peluang menarik setelah close candle yearly dan lain-lain. Nah teman-teman, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan saya ya? Kenapa saya pengen sedikit ngasih lihat cuplikan ini? Ini supaya teman-teman tahu juga ya, terutama yang baru gabung lagi di crypto space nih setelah meninggalkan market crypto pada saat lagi parah-parahnya. Seandainya teman-teman nanya ya kan, gimana nih kok, aman nggak istilahnya untuk beli sekarang dan lain-lain. Sebenarnya ya itu kalau menurut saya sih bergantung dari pemahaman kita juga ya soal risk management. Jadi kalau teman-teman melihat dengan harga tinggi saat ini, kalian merasa bahwa kalian siap saja untuk menerima resiko turunnya dulu, ya nggak ada masalah gitu. Kita bisa aja ngelakuin cicil, kita bisa aja beli-beli gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi saya menganggap teman-teman followers yang ada di dalam YouTube ini itu sebenarnya udah follow kita dari cukup lama ya. Jadi ketika ada proses akumulasi pun saya ceritakan sama teman-teman ya, saya ada beli Bitcoin di harga berapa, saya cerita ada lakukan akumulasi di mana. Dan saat ini istilahnya kan kita sudah punya barang ya kan. Kalau kita sudah punya barang dengan progres Bitcoin yang udah melonjak naik seperti ini, kita cuma tinggal satu guys harapannya, yaitu every dip yang dikasih sama Bitcoin kepada kita itu kita manfaatkan sebagai peluang untuk kita belanja. Ya, saat ini itu saja sebetulnya ya. Jadi ketika kita ngomongin soal probabilitas ada koreksi, itu sebenarnya lebih kepada mencari harga diskon untuk kita nambah barang atau nambah muatan.
Tapi kalau misalkan Bitcoin-nya nanjak lagi, I think it's fine, nggak ada masalah juga. Saya cukup yakin teman-teman di sini mungkin udah pada make money lah dengan progres Bitcoin nanjak selama lebih kurangnya dari semenjak bulan Januari. Ya pasti somewhere in the middle, kalian udah bisa nge-book profit, udah bisa bawa pulang uang sekian. Cuman yang menjadi kendala adalah jangan sampai teman-teman malah menjadi sangkuters 2.0. Ya dalam tanda kutip di sini mudah FOMO. Ya, atau fear of missing out, takut ketinggalan dan kalian akhirnya memaksakan untuk beli walaupun harganya sudah tinggi. Padahal seperti yang saya bilang di previous video, kita terbiasa hidup di realita. Ketika kita mau beli barang aja, kita pasti nyarinya good deal. Ya, contohnya teman-teman lihat suatu barang di sebuah mall misalkan. Oh, barangnya bagus ya. Pas lihat harganya, wah cukup mahal nih. Yang kalian lakukan apa? Kalian mungkin buka Tokopedia, buka Shopee, cari barang yang sama. Dan ketika kalian lihat harganya murah, kalian pasti belinya di situ. Nggak mungkin kalian beli langsung on the spot ketika kalian tahu ada deal yang lebih baik. Ya itu sebenarnya yang mungkin perlu diperlukan di dalam financial market. Jadi kita harus membiasakan diri sebagai pedagang itu untuk bisa bersabar ya. When you have a discount di market baru kita manfaatkan. Tapi ketika marketnya sedang tidak memberikan discount atau harganya lagi melonjak naik tinggi, sebenarnya nggak perlu fear of missing out. Karena kalian punya berbagai alternatif. Makanya ada yang namanya altcoins, disebut lainnya adalah alternative coin dari alternatifnya Bitcoin. Ya, kalau misalkan teman-teman mau beli Bitcoin di harga 40.000, saat ini Bitcoin naik 80.000 aja, teman-teman baru untung 2 kali lipat. 80.000 loh, teman-teman untung 2 kali lipat. Tapi kalau misalkan di altcoins itu masih banyak opportunity yang bisa naiknya 10 kali, 20 kali, bahkan lebih dari itu. Itu cuma tinggal masalah teman-teman mau nggak ngelakuin research ya setiap hari, mumpung momennya masih pas nih, belum ketinggalan banget, teman-teman luangin waktu 20-30 menit sehari untuk research koin apa nih yang kayaknya menarik untuk kita invest jangka panjang. Nah ini sebenarnya plan untuk invest ya dan trading di cryptocurrency. Utamanya saya bahas pada saat itu sebenarnya lebih kepada di Bitcoin sih. Jadi kita banyak ngasih gambaran ke teman-teman bahwa Bitcoin ini seperti apa, ekspektasinya seperti apa ya, bayangan saya seperti apa. Di sini kalau misalkan waktu lalu ya ini waktu terakhir kita bahas sih. Tetap teman-teman prinsip saya sama, yaitu waiting for discount ya, waiting for correction untuk apa? Untuk belanja lagi. Ya, ketika harga ada koreksi, which is sebenarnya pada kala itu terjadi ya, lebih kurangnya kalau kita lihat ketika kita bikin video itu kan, ini kalau dari note-nya sih 17 Januari ya teman-teman sekalian. 17 Januari itu posisi harga ada di sekitaran area ini, 17 Januari. And then we expect a discount, we get the discount ya. Harga create higher high, another discount, we have the discount. Nah ini kalau teman-teman nggak belanja, ya saya nggak tahu lagi ibaratnya. Anda mengharapkan harga berapa sih sebenarnya untuk Bitcoin? Karena ketika saya bikin video ini aja saya inget ya, ibaratnya udah banyak perdebatan. Orang-orang udah mulai panik. Orang bilang naiknya ini untuk istilahnya bull trap doang supaya orang-orang beli dan lain sebagainya. Turns out itu adalah pivot atau sebuah momen di mana akhirnya Bitcoin malah mengalami reversal, ya kan? Ya, saya pikir itu adalah sebuah hal yang sangat wajar ya terjadi di dalam financial market. Akan ada orang yang merasa harga bisa turun, akan ada orang merasa harga bisa naik, dan sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Karena pada akhirnya nggak penting teman-teman benar atau salah. Yang penting itu adalah kalian profit atau tidak. Kan itu, ya kan? Dan ketika kita profit, kita itu profit bukan karena orang lain yang mencetin loh, tapi itu karena kita sendiri yang melakukan research, analysis, dan meyakini bahwa yang kita transaksikan itu punya opportunity untuk memberikan kita sebuah keuntungan. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kalau buat saya Bitcoin ya sampai hari ini itu sebenarnya saya sampaikan hal yang sama ya, melalui previous video pun saya juga ngomong hal yang sama. As long structure bullish, as long trend masih bullish, maka follow up dengan posisi-posisi yang sejalan seperti long atau misalnya buy. Ya, tergantung nih teman-teman memposisikan diri teman-teman tuh sebagai apa. Apakah Anda sebagai scalper, apakah Anda sebagai swing trader. Tapi semua kembali lagi ke satu kalau menurut saya, yaitu mencari
opportunity atau keuntungan kan di dalam market. Dan saya rasa dengan apa yang tersajikan di depan mata kita saat ini ya, dari segi price action, semuanya masih menunjukkan bahwa setup ini oke untuk naik ya. Bahkan di previous update ini, kalau yang saya share di Discord ya, sekitaran tadi malam, saya lihatnya sebenarnya simple. BTC konsolidasi, wajar sekali, terutama kalau Sabtu cenderung flat ya. Any breakout entah ke atas atau ke bawah akan sangat berpengaruh. And I think ini udah bener-bener ngasih the best opportunity lah untuk Bitcoin bener-bener finish strong pada closing weekly kali ini. Karena teman-teman coba perhatikan lagi apa yang mungkin menurut kalian ya bisa menjadi sebuah indikasi yang menarik, yaitu adalah ketika Bitcoin mampu close di atas $38.000, tapi tidak hanya pada time frame daily, tapi juga pada time frame weekly. Nah, ini bakal jadi sebuah kondisi yang menurut saya sangat-sangat menarik. Whether setelah 40.000 di-achieve, akhirnya ada yang taking profit, atau setelah 40.000 ini malah kita nanjak lagi terus-terusan sampai ngejar ke level $47.000 pada perspektif time frame weekly. Karena kalau dia bisa close di atas 38.000, yang saya lihat adalah ekspansi range berikutnya tuh up to 47.000. Ini perspektif time frame weekly. Nah, kalau kita ngomongin di daily, tentu saja belum selesai, guys. Kenapa? Sebab kita masih di dalam supply yang ada pada Bitcoin ketika terbentuk rejection yang agresif pada tanggal 4 dan 5 Mei 2022. So, technically, we are still challenging the $40,000 sebagai tembok resistance yang kuat. Dan as long ini belum break, saya belum bisa katakan bahwa kita benar-benar totally good to go untuk bull run yang lebih early lagi, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau buat saya sebenarnya simple saat ini ya, ini my game plan ya pribadi. Saya punya barang ya, akumulasi udah lama, bahkan dari semenjak harga masih di 20.000, 15.000, 16.000 tuh kita udah belanja, udah akumulasi. Selain Bitcoin, saya ada belanja banyak juga di altcoins ya. Saya sebar, saya punya portofolio, saya bagi-bagi sekian persen. Makanya manajemen di awal tuh penting banget supaya teman-teman sudah tahu gitu loh pada saat eksekusi, oh ini ya tinggal begini sesuai dengan blueprint yang teman-teman sudah siapkan di awal. Makanya ada yang namanya investment plan dan trading plan. Dua hal ini adalah fondasi dasar sebelum teman-teman mengambil keputusan di dalam pasar. Dan dengan kondisi saat ini, game plan saya sebenarnya simple. If Bitcoin gives me correction dan dia break di bawah, let's say dia kembali ke 35.000 atau 32.000, ini adalah area saya belanja. Ya, saya bakal nambah barang at least di dua level tersebut. Itu bakal jadi sebuah opportunity yang akan saya manfaatkan dengan baik untuk nambah akumulasi before next halving di kuartal pertama 2024. Dan jika seandainya Bitcoin masih rally, good, gak ada masalah. Sebab saya punya opportunity di altcoins. Dan saya bisa lihat ada beberapa alternative coin yang kemarin sempat teman-teman mention, itu sebenarnya berpeluang sekali. Contohnya misalkan Injective USDT. Ya, ini di previous update di Telegram. Wah, posisi harga udah nanjak banget ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Kalau ini sebenarnya buat futures enak banget ya, karena udah sejalan teman-teman. Nah, Ethereum Classic masih jadi opportunity ya, price still consolidation ya di level $20 sampai dengan $14. Jangka panjang masih bagus. Neo USDT juga yang salah satunya kita sempat review di dalam Telegram ya, ngebahas tentang bagaimana sebenarnya pada perspektif weekly itu kita masih di area akumulasi. Jadi sebenarnya masih banyak banget alternatif yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan kalau teman-teman seandainya berencana untuk belanja, well at least kalian bisa mencoba untuk mendiversifikasi sebagian dari aset yang teman-teman sudah siapkan ya. Mungkin kalau kalian merasa ketinggalan di Bitcoin, well you always have alternative, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau misalkan kita berbicara specifically khusus untuk Bitcoin only, saya mungkin akan nunggu 35.000 ataupun 32.800. Kita lihat nanti pada saat dia kembali pullback ke level tersebut, kita cari opportunity-nya. Tapi seandainya tidak terpresent dengan baik, it's okay, I'm fine. I have enough Bitcoin right now di dalam cold wallet dan kita bisa keep ini untuk jangka panjang juga. Karena memang game plan-nya adalah menunggu sampai next bull run atau next halving. Jadi saya nggak akan jual juga di dalam waktu dekat.
Ya, dalam artian di sini, if price give me discount, I will buy it. But right now, I don't have any plan untuk sell my Bitcoin. Ya, kita keep Bitcoinnya sampai next halving. That's it, teman-teman. Ya, ini adalah plan investment saya untuk jangka panjang, which is very subjective. Bisa jadi cocok dengan teman-teman karena ada yang punya pemikiran sama, bisa jadi tidak cocok dengan teman-teman karena punya pikiran berbeda. Dan gak ada masalah ya, kita bebas beropini, teman-teman juga bebas dalam mengambil decision, tidak harus ngikutin saya, kira-kira seperti itu. Oke, so for now dengan progress Bitcoin yang technically udah mulai nanjak lagi, even di time frame daily ya, pokoknya per kita close di atas 38.000 tuh bener-bener ngasih impact dan trend market yang begitu baik ya. Price still going up, masih nonjok ke atas, dan bahkan dia sedang mencoba untuk retest ke $40.000. Nah, yang saya khawatirkan ya, once again, why I still waiting for the discount adalah ketika kemarin ada yang mention ya, sekali lagi nih teman-teman saya sampaikan, di-mention di dalam YouTube komen ya, dia bilang katanya, ya nih kok inflow Bitcoin ke exchange lagi banyak-banyaknya. Nah, sebenarnya cuma itu dong yang menjadi concern saya. Whether kondisi ini akan dimanfaatkan untuk taking profit all whales, sehingga mereka punya modal untuk buyback lagi dari harga lebih murah, atau ya udah inflow itu untuk manipulasi aja ya. Tapi kalau misalkan kita mengantisipasi kemungkinan mereka taking profit, menurut saya nggak ada yang salah dengan hal tersebut, sehingga kita bisa lebih cautious dan lebih berhati-hati. Selebihnya buat saya ya, di dalam saya transaksi di futures market saat ini, mungkin teman-teman bisa cek Instagram saya 2-3 hari terakhir, all my position was long ya. Dari Avalanche saya ada ongoing long position, Blur juga kita ngelihatnya setupnya long position, meme coin kita lihat setupnya long position, OGN kita lihat setupnya long, walaupun belum works ya, belum jalan, tapi ya overall view-nya sama, yaitu long. HBAR terakhir ya, setelah short kelihatannya dia sudah mulai perlahan-lahan reverse ya, ada opportunity yang bisa dimanfaatkan. Kemudian Pendle kita ngelihat posisinya long, NIO juga sama. Previous update di dalam advanced group juga kita melihat ini sebagai ascending triangle, which is already break, dan dia nanjaknya langsung agresif. And then we have high, juga sama, semua setupnya average-nya adalah long. Jadi saat ini kita simple memanfaatkannya teman-teman. Selama Bitcoin-nya secara struktur masih bullish, mungkin kita bisa manfaatkan untuk mengambil setup long di dalam altcoins. Cuma concern saya tetap perlu diingat bahwa if we see any kind of rejection, beware teman-teman. Terutama altcoins, kemungkinan dropnya bakal lumayan signifikan. Sebab Bitcoin nanjak, itu Bitcoin dominance biasanya juga akan cenderung ngikut guys ya. Dengan progress Bitcoin saat ini, Bitcoin dominance juga mungkin cenderung nanjak. Ya, kita harus lebih extra aware lah ketika kita transaksi di altcoins ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada possibility untuk reversal, teman-teman harus bisa manage transaksinya dengan proper. Mungkin exit lebih early akan menjadi opsi yang akan kalian manfaatkan ya. Sebab if we see any kind of rejection ya, teman-teman bayangin ini bearish engulfing terbentuk aja pada Bitcoin time frame daily, ini altcoins bakal ngejerit guys. Dan pada saat itu terjadi, you know what, waiting for the discount is the best option mungkin untuk kita belanja lagi dari harga yang lebih murah. Tapi bukan untuk Bitcoin aja, tapi ini berlaku untuk seluruh altcoins atau seluruh coin yang ada di crypto. Oke, so view saya soal Bitcoin sebenarnya simple. Saat ini kita ngelihat struktur masih bullish, teman-teman lihat bahkan di ujung ini aja kita kecenderungan ya, walaupun antara dia ngebentuk descending triangle atau symmetrical triangle, but in the end view-nya sama, yaitu bullish. Ya, if we see a breakout di atas trendline yang kondisinya saat ini terbentuk pada time frame 1 jam, saya rasa ini masih bisa ngangkat Bitcoin untuk tes benar-benar sampai ke 40.000. Either malam ini mungkin atau besok pagi di Senin ya, pergerakan market yang biasanya cenderung manipulatif. Ya, and then don't forget next week kita punya NFP, itu juga pasti akan jadi pengaruh juga untuk pergerakan market secara menyeluruh, baik itu stok, dollar, dan juga termasuk Bitcoin salah satunya ya. Mungkin akan ada impact lah, walaupun sifatnya nggak secara langsung, tapi harusnya bisa jadi sebuah faktor yang kita perlu perhatikan untuk lebih cautious di dalam market. Okay, so that's gonna be it for me guys. So thank you very much guys yang udah nonton video ini sampai finish. For the summarize, please watch out for this candlestick pattern saat ini atau chart pattern yang terbentuk. Probably we can see a higher high as long exponential moving average 21 juga belum break ya. Teman-teman lihat aja di sini, selama dia nggak break, maka kita masih fine, masih bisa lihat Bitcoin nanjak. Tapi kalau dia udah break, ya udah kita udah boleh mungkin ya concern sedikit untuk
ya maybe preparation lah untuk siap-siap buyback dari harga yang lebih murah. Alright, so I think that's gonna be it for today's update. Thank you very much guys for having me di Sunday and lovely Sunday ini ya, di Sunday yang atau di hari Minggu yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa punya weekend yang menyenangkan. Sampai jumpa kembali di update berikutnya, and God bless for you all. See you guys again in the next time. Cheers and bye bye guys.